Ya, berbicara tentang pendidikan anak usia dini, ini bukan soal tempat hanya di lembaga pendidikan. Bukan bicara bahwa waktu pembelajaran dan pembiasaan itu hanya di jam reguler di lembaga pendidikan anak usia dini. Bukan. Kita bicara, ini bukan hanya tugas guru, tapi tugas kita semua. Ini bukan hanya satu satuan waktu, tetapi setiap detik kehidupan anak haruslah berkualitas. Ayah ibu yang tercinta, tentu saja saat menjalankan PAUD from home, kita mendapatkan tantangan dan kesulitan menjalankannya. Dan banyak anak kita merasakan kehilangan kebersamaan dengan guru-gurunya. Semoga hal ini menyadarkan kita semua tentang urgensi seorang guru PAUD yang kadangkala terabaikan. Dan pada saat yang sama, lembaga pendidikan anak usia dini harus tersambung dengan pembelajaran dan pembiasaan di rumah, sehingga pendidikan keluarga menjadi penting di dalam sebuah ekosistem PAUD yang berkualitas. Sesungguhnya setiap anak lahir putih suci. Semua fitrah kebaikan telah Allah bekalkan kepada anak untuk siap di kehidupan anak tersebut. Bahkan telah dibekalkan sebelum anak itu lahir. Maka setelah itu tergantung kita semua, orang-orang dewasa, memberikan stimulasi, memberikan sebuah proses pembelajaran yang bermakna sesuai prinsip pendidikan anak usia dini, mengembirakan dalam bingkai merdeka belajar. Izinkan saya, Bunda Neti, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru-guru PAUD se-Indonesia yang telah tulus dan ikhlas mendidik anak-anak usia dini dalam begitu banyak tantangan dan kesulitan yang ibu bapak guru hadapi. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dari kami, Himpaudy se-Indonesia, kepada pemerintah, Dewan Legislatif, akademisi, masyarakat yang dalam jelas dan terang, bahkan dalam senyap, tulus memikirkan mutu dan kesejahteraan guru-guru PAUD se-Indonesia. Semoga Allah meridhoi niat baik kita semua. Insya Allah kita semua menjadi pembelajar sejati pasca pandemi COVID-19. Kita siap menyongsong perubahan yang besar di ekosistem pendidikan anak usia dini kita. Dan kita songsong generasi emas Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Salam cinta anak usia dini Indonesia. Himpaudy Jaya. Terima kasih Bunda, luar biasa semangat yang selalu menggelora, yang tidak pernah surut bagi kami para pendidik PAUD meskipun terjadi perbedaan, meskipun terjadi kekurangan apa yang terjadi di lapangan. Namun insya Allah apa yang Bunda sampaikan pasti menyemangati kami semua. Dan secara langsung PP Himpaudy juga mengucapkan kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, baik di Zoom maupun di live streaming YouTube, kami ucapkan selamat Hari Pendidikan Indonesia, dan juga jangan lelah untuk mendidik anak-anak usia dini. Sekali lagi terima kasih Bunda, dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir di live streaming YouTube yang dikawal oleh Bunda Nila Kusumaningtyas, Yanda Rudianto, Bunda Rohini Zamzami, dan juga Bunda Nala dari I Can Do. Berbicara mengenai I Can Do, PP Himpaudy bekerja sama dengan I Can Do untuk mengadakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan webinar atau web seminar. Untuk itu kami PP Himpaudy mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi I Can Do dan juga baik direktur, staf, dan seluruh keluarga besar I Can Do. Dan kabar gembiranya adalah seluruh peserta yang hadir pada hari ini
baik di Zoom maupun di live streaming YouTube, akan mendapatkan voucher dari iCanDo. Mungkin nanti insya Allah Direktur iCanDo Bapak Syaiful akan menjelaskan hal ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai pada kegiatan selanjutnya, ada baiknya saya mohon izin menyapa Bunda Ketua Umum kita. Mudah-mudahan beliau sudah hadir karena memang untuk masuk menuju Zoom agak kesulitan ketika kita akan masuk, banyak sekali partisipan yang mengantri. Baik, kita sapa dulu, apakah Bundo sudah hadir di sini? Assalamualaikum Bundo. Oh sudah, Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bundo sudah hadir ternyata dari tadi, namun memang arus masuk para peserta sangat luar biasa. Baik Ayah Bunda dan juga para tamu undangan, sebelum kegiatan acara ini dimulai, maka ada barokahnya agar lebih hikmat kegiatan hari ini, kita lakukan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rasa bahagia di pagi hari meskipun pandemi masih ada di negeri kita, namun tidak menyurutkan sama sekali bagaimana kita meningkatkan kualitas diri. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada acara webinar atau web seminar pemanfaatan media digital yang efektif bagi orang tua dan pendidik PAUD, kerjasama iCanDo dan juga PT Himpaudi. Untuk baik dari YouTube streaming maupun Zoom, dipersilahkan untuk berdiri. Menurut Undang-Undang tahun 62, mari kita hargai lagu kebangsaan, bendera negara dan selamat datang pada acara webinar atau web seminar pemanfaatan media digital yang efektif Emang gak ada desanya. Persilakan. Maris Himpaudi. Himpunan pendidikan usia dini pada kita untuk
Tuhan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman pertama, pendidikanlah Indonesia, angkatkan wajah berseri. Indonesia penuh perang, ingin mencoba, bimbinglah sesuai namanya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Ipaudi, Jaya. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Ayah Bunda. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memberikan sedikit tata tertib yang akan kita sepakati selama kegiatan ini berlangsung. Kami mohon selama kegiatan berlangsung seluruh peserta untuk meng-unmute mic atau sumber suaranya. Kemudian yang kedua, seluruh peserta baik yang di live streaming baik YouTube maupun di Zoom diperkenankan untuk memberikan saran, tanggapan maupun pertanyaan selama sesi ini berlangsung baik kepada narasumber maupun pertanyaan mengenai kegiatan pada hari ini. Untuk itu, melalui mana? Melalui chat yang ada di live streaming YouTube maupun di live streaming Zoom. Untuk selanjutnya, mempersingkat kegiatan hari ini, kami mohon kepada Ibunda Ketua Panitia, yaitu Ibu Ruswilawati Effendi MPD, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan ini terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul mengikuti seminar pada pagi hari ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi besar Gogot Suharwoto, PhD dari Pusdatin Kemdikbud, Bapak Saifullah Khan, SSI MPD, Direktur Aikendu, yang selalu membantu kita dalam kegiatan daring, yang kita cintai bersama Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati, Ketua Umum Pusat Himpaudi, dan yang juga kita hormati bersama Ibu Ir, Ibu Sinta, Bu Burhan, Ibu Dini, dan Ibu Mita, serta Bapak Erman, serta para pendiri Himpaudi dan para pengurus Himpaudi periode 1, 2, dan 3 yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan para peserta seminar pemanfaatan media digital yang efektif bagi orang tua dan guru yang saya banggakan, serta teman-teman pengurus pusat Himpaudi yang saya cintai. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada para mitra Himpaudi, yaitu Kemdikbud, Aikendo, kemudian Sariroti, Suci, kemudian juga kita IGRA, IGTKI, Benih Baik, Save the Children, Bergizi, Siameo Rekon, Siameo Cecep, HI, Kompas, Sekolahmu, Asia Foundation, dan GAVI.
Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini Kamis Mei 2020 saya menyampaikan bahwa kegiatan seminar pemanfaatan digital yang efektif bagi orang tua dan guru PAUD merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Himpaudi. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 5.854 peserta yang terregistrasi, yang tentunya masih terus bertambah sampai kegiatan ini berlangsung, di mana diikuti dari unsur Bunda PAUD sebanyak 759, terdiri dari Bunda PAUD Provinsi, Bunda Kota, Bunda PAUD Kecamatan. Juga diikuti oleh 34 ketua pengurus wilayah Himpaudi beserta pengurus lainnya, dan tentunya para guru PAUD di seluruh Indonesia. Teman-teman, karena fasilitas Zoom meeting ini sangat terbatas, yaitu hanya untuk 1.000 peserta, maka yang lain tetap bisa mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube yang juga telah disiapkan oleh tim panitia Himpaudi sebagai komitmen kami pengurus pusat dalam memberikan pelayanan terbaik untuk para guru PAUD se-Indonesia. Dan setiap peserta akan mendapatkan e-sertifikat dan voucher iCanDo selama sebulan untuk yang 1.000 pertama ini. Kalau yang e-sertifikat diberikan pada yang mengikuti kegiatan sampai akhir dan terabsensi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung dan membantu kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga Allah lancarkan dan Allah ridhoi kegiatan kita. Sekian, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rusi selaku panitia kegiatan webinar hari ini, dan juga terima kasih kepada tim pengurus pusat Himpaudi yang sudah berjibaku kurang lebih 1 minggu ini untuk memberikan perhatian khusus kepada pendidik anak usia dini di Indonesia. Dan terkhusus lagi kepada iCanDo dan juga Bunda Ketua Umum kita, Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawatiani. Untuk selanjutnya, kami berharap Bunda dapat memberikan sambutan sekaligus menyampaikan bagaimana PAUD from Home dapat dilakukan secara efektif dan membahagiakan. Kepada Bunda, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak usia dini Indonesia. Bukan kasih sembarang kasih. Kasih hati jauh di sana. Bukan terima kasih sembarang terima kasih. Terima kasih istri kami PP Himpaudi untuk semua. Yang kami hormati dan kami cintai, kami banggakan pendiri, pembina, penasehat, pakar dari Himpaudi, Bunda Ir, dan seluruh kawan-kawan di semua prode, lintas prode pertama, prode kedua, dan prode ketiga, serta seluruh Laskar Himpaudi se-Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan karena selalu bersama kami adalah Yanda kita, Yanda Gogot yang hadir sebagai narasumber, dan tentu saja ada Bapak Saiful Lokan, Direktur iCanDo, yang kemudian hari ini sebagai narasumber. Terima kasih tulus Bunda tentunya kepada Ketua Panitia dan seluruh pengurus pusat Himpaudi. Tidak mungkin kegiatan ini terjadi kalau bukan atas izin Allah. Tetapi Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kecuali ada orang yang berniat baik, kemudian berdoa dan mengikhtiarkan.
Oleh karena itu, rasanya Bunda bangga menjadi ketua umum karena Laskar Himpaudi di tingkat pusat, di tingkat wilayah, kabupaten, kota, sampai kecamatan dalam satu gerakan. Satu gerakan, gerakan satu hati, satu dedikasi, dan satu aksi. Terima kasih kepada ketua pimpinan wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan tentu saja guru-guru PAUD seluruhnya. Allah kuat sendiri, tapi kalau manusia akan kuat kalau bersama. Terima kasih kami kepada seluruh guru-guru PAUD tanpa terkecuali. Tidak ada formal dan non-formal ketika kita bicara nasib bangsa. Terima kasih Bunda Farida, kepada Umi Latifah, Ketua Umum IGRA dan IGTKI, beserta seluruh jajarannya yang telah hadir bersama kita. Tentu saja mitra-mitra yang selama ini mendukung kami, baik itu dari UNICEF, Save Children, Kompak, Tanoto Foundation, Koalisi Nasional HI, kemudian ada I Can Do, banyak yang sudah bersama kita, termasuk perusahaan dan swasta, dan teristimewa adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang memberi ruang buat kita beramal soleh. Terima kasih atas kebersamaan itu. Hari ini adalah rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang luar biasa, karena kita akan bicara tentang bagaimana memanfaatkan media digital. Karena ketika kita ketakutan, kemudian kita malah kehilangan kesempatan yang baik. Sebaliknya, ketika kita kemudian tidak memikirkan cara-cara yang baik, memilih yang tepat, yang menjadi korban adalah nasib bangsa di masa depan. Terima kasih untuk semua yang tidak bisa Bunda sebutkan satu persatu. Izinkan setelah ini Bunda akan memaparkan materi Bunda. Oke, ini dia. Oke, baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, karena hari ini ada banyak yang bukan hanya keluarga Himpaudi, sedikit perkenalan seperti yang terlihat di sini. Bunda adalah dosen Universitas Riau, guru besar di bidang gizi yang risetnya memang melihat pengaruh suplementasi, penyuluhan, dan stimulasi terhadap pertumbuhan bayi. Oke, kita akan masuk ke paparan. PAUD from home yang efektif dan membahagiakan. Kata kunci membahagiakan Bunda jadikan penekanan. Baik, kita sudah mengalami begitu banyak dampak COVID yang kita hadapi. Di sisi guru, di sisi keluarga, di sisi anak juga, itu begitu banyak yang terjadi setelah COVID ini. Sehingga kita harus menyikapi dengan bijak dan kemudian mengambil tindakan yang tepat di masa COVID-19 ini. Tidak ada kata tidak siap karena COVID-19-nya sudah berada bersama kita dan kemudian memaksakan kita untuk kemudian harus menyesuaikan keadaan. Siap, tidak siap, kita harus siap. Di dalam mempersiapkan diri, jangan lupa tetap bahagia. Indikator bahagia yang paling sederhana adalah tersenyum tulus ikhlas. Meskipun uangnya kurang, meskipun pengakuannya belum kunjung datang, insya Allah sebentar lagi kita doakan di Ramadan ini. Nah, siap tidak siap, kita harus melakukan kegiatan PAUD from home. Semula kita melakukan pendidikan anak usia dini center desk, di mana kegiatannya dilakukan di pendidikan anak usia dini. Keluarga kemudian memberikan dukungan, tetapi keluarga tidak melakukan pembelajaran seperti yang kita lakukan di PAUD. Maka sekarang kita harus move on. Kita move on rame-rame, tetapi sebenarnya bukan hanya move on. Sebenarnya COVID mengajarkan kita, PAUD sejatinya itu seperti saat ini dengan saat kemarin. Jadi saat kemarin ditambah saat ini. Berarti setelah COVID selesai, sesungguhnya kita berharap PAUD from home tetap ada setelah kemudian anak-anak di lembaga PAUD. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, mengapa harus PAUD from home? Kenapa kita nggak nunggu COVID-19 selesai? Ini tuh melelahkan sekali,
karena anak-anak juga begitu merindukan guru dan teman-temannya. Baik, kita lihat di gambar ini. Kita lihat di masa kehamilan 25% otak dewasa terbangun. Tetapi berdasarkan satu riset, seluruh sel otak dibangun di usia kehamilan. Oke, jadi ini fase penting. Lalu di hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun, terbentuk 70% berat otak dewasa. Usia ini menjadi usia paling emas dari seluruh perjalanan pendidikan anak usia dini. Nah, begitu memasuki usia 3 tahun sampai 5 tahun, maka kemudian dikembangkan lagi berat otak mencapai 90%. Oke. Lalu, apa yang terjadi kalau kemudian kita berhenti tidak melakukan kegiatan out from home? Kita akan kehilangan kesempatan. Karena jangankan kehilangan 1 tahun, kehilangan 1 detik saja itu menghilangkan kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu, siap tidak siap, kita akan lakukan out from home. Karena pendidikan itu sejatinya adalah sepanjang usia anak usia dini, detik demi detik. Semua tempat bagi anak adalah belajar, semua tempat adalah lembaga pendidikan, dan maaf, bagi anak kecil, anak usia dini, semua orang dewasa adalah gurunya, karena dia akan bisa meniru. Kita akan melaksanakan PAUD from home, karena ini penting dan tidak bisa tidak lagi, begitu. Oke, kalau begitu kita mendiskusikan bagaimana kita mempersiapkan diri menjalankan PAUD from home. Nah, yang jadi catatan, apa yang terbaik untuk PAUD from home masing-masing itu berbeda. PAUD from home PAUD Quantum Kit dengan PAUD from home Taman Belia atau Lilbi atau yang lain tidak bisa disamakan. Kenapa begitu? Karena ada hubungannya dengan kesiapan gurunya, kesiapan orang tuanya, juga anak perlu dipersiapkan. Dan kita pada menyiapkan ini, harapan kita, dukungan dari yang lain pun menguatkan kita. Dukungan teknologi, dukungan pemerintah, dukungan organisasi mitra. Dengan demikian, kita akan siapkan diri kita untuk kemudian melakukan PAUD from home ini. Nah, terkait itu, memang idealnya ketika PAUD from home dilaksanakan, maka kita menggantikan tatap muka secara langsung dengan tatap muka melalui media informasi. Oke, guru PAUD dengan guru SD, SMP, SMA, apalagi dosen, itu berbeda sekali loh tugasnya. Alanya jadi 2 kali. Kenapa? Karena kalau guru SD, SMP, SMA, apalagi kampus, mereka akan langsung berhadapan dengan peserta didiknya. Kalau di PAUD, kita akan berhadapan dengan anak dan orang tua yang kita siapkan. Nah, di dalam media ini, maka ada memang keterbatasan. Ada yang akses jaringannya tidak baik. Misalkan nih teman-teman di Papua, di NTT. Tetapi jangan lupa, ada juga yang akses jaringannya baik, motivasinya yang rendah. Gitu. Ini kita harus lihat dulu satu-satu. Kalau akses jaringannya tidak baik, ayo dicari yang lebih baik. Mungkin pindah providernya. Nah, ada lagi persoalannya akses pusat. Ini Ayanda Gogot, mohon perkenan disampaikan pada kementerian. Ternyata mencairkan BOP untuk pulsa itu masih banyak kendalanya ya. Karena Dinas Pendidikan mungkin perlu juga bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan menerjemahkan BOP ini. Nah, yang berikutnya, jaringannya ada, pulsanya punya, motivasinya juga ada. Nah, kompetensi IT-nya yang rendah, kita bantu. Dengan demikian, ketika kita menjalankan program PAUD kita harus lihat kondisi yang dialami oleh para guru-guru kita. Nah, kita sudah mempelajari tadi bahwa
kita melaksanakan PAUD from home. Terus mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak PAUD at home? Oke, ini pertanyaan penting. Sebenarnya pendidikan pertama dan utama itu ada pada orang tua, bukan pada lembaga pendidikan. Orang tualah yang pertama ditanyakan oleh Allah tentang amanah ini. Jadi, sesungguhnya idealnya memang PAUD itu adalah at home. Namun pada kenyataannya, kita belum mempersiapkan para orang tua untuk menyelenggarakan pendidikan PAUD informal di rumahnya masing-masing. Karena itulah kita tetap menyelenggarakan modelnya PAUD from home, di mana kita kemudian dari lembaga pendidikan anak usia dini, kita kemudian memberikan informasi, perencanaan, metode bermain sambil belajar, metode berkomunikasi, dan menyiapkan alat. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya pendidikan anak usia dini itu tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu seharusnya COVID nggak COVID harusnya tetap ada PAUD. Setelah COVID nanti kita namakan PAUD at home. Tetapi PAUD from home saat ini menjadi penting karena orang tua masih membutuhkan dukungan kita. Gitu. Oke, kita sebenarnya bukan move on, kita mengembalikan yang seharusnya. Oke, jadi siap tidak siap? Kita akan bilang, I'm ready untuk PAUD from home. Oleh karena itu, kita siapkan diri kita. Kita siapkan lingkungan kita siapkan keluarga. Kita akan learning by doing. Kenapa learning by doing? Karena kenyataannya PAUD from home ini bisa jadi ini baru pertama. Karena kita baru mengalami COVID-19 ini baru tahun ini sepanjang sejarah Indonesia. Kita siapkan keluarga. Kemudian anak jadi sumber belajar kita, di mana kita kemudian belajar dari yang dilakukan anak. Kita belajar dari apa yang diinginkan anak. Kita ciptakan ekosistem PAUD yang bahagia dan kondusif. Sekolahnya bahagia, keluarganya bahagia, anaknya akan pasti bahagia. Mohon perkenan juga, Kemendikbud, Dinas Pendidikan juga bahagia dalam mendukung teman-teman guru-guru PAUD kita, keluarga-keluarga, begitu. Dan juga dukungan organisasi. Nah, di dalam penyelenggaraan dari PAUD from home ini, penting buat kita saling berkomunikasi, berkolaborasi dalam bingkai gotong royong. Apa yang terbaik di Papua, kita terapkan di tempat kita. Apa yang ada di tempat kita jadikan amal jariah untuk orang-orang lain. Karena itulah, tim PAUD di pusat meluncurkan apresiasi PAUD from home dalam rangka memberikan apresiasi siapapun yang menyelenggarakan PAUD from home. Tidak lihat formal dan non-formal. Karena negara harusnya melihat tidak ada anak formal dan non-formal. Adanya adalah anak Indonesia. Oke, untuk semua ekosistem PAUD yang bahagia dan kondusif, cirinya sederhana. Kita selalu tersenyum. Nggak ada uang tersenyum. SPP-nya belum dibayar tersenyum. Pengakuannya belum keluar tersenyum. Tersenyum ya Bunda. Rugi hidup sekali terus kita nggak tersenyum bahagia. Oke, dalam rangka mempersiapkan diri kita akan lihat yuk sebentar. Apa itu PAUD? Mengapa menjadi penting? Di mana diselenggarakannya? Oke, kita lihat ya. Yang paling penting adalah meskipun PAUD from home dijalankan di lembaga PAUD informal atau keluarga, jangan lupa tujuan pendidikan itu seperti yang terlihat ini. Tujuan utama dan pertamanya adalah menjadikan anak-anak kita iman, takwa, karakter, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, tanggung jawab. Itu amanatnya. Jadi kita akan mengajak orang tua juga mencapai tujuan itu. Nah, Bunda ingin meng-highlight sedikit bahwa apapun yang kita lakukan dalam pendidikan anak usia dini, jangan lupa pertama dan utama adalah
membangun, mengembangkan iman dan takwa anak-anak sehingga mereka sukses kembali ke penciptanya. Kemudian menjadikan anak-anak kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah ketika dia tahu jalan yang baik dan dia bisa menggerakkan orang lain dan dia memberi tauladan dengan kebaikan itu. Kita akan jadikan anak-anak kita sebagai seorang pemimpin, bukan robot. Jadi kalau para guru-guru masih ingin semua diatur oleh guru dan orang tua, nanti anaknya jadi robot. Nah, jangan gitu ya. Kemudian kita akan siapkan anak-anak kita bagaimana hidup dengan keluarga, dengan manusia, dengan alam, dengan sebagai warga negara, dan bahkan sebagai warga dunia. Kalau seandainya tujuan ini tercapai, PAUD-nya berjalan dengan baik, kita akan bisa menuju capaian keberhasilan seperti dilihat di dalam riset ini. Anak-anak siap di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, akan dia siap untuk hidup di keluarganya, di masyarakat, dan bahkan warga dunia. Dan yang menarik adalah riset ini mengatakan sebenarnya PAUD berhubungan erat dengan tingkat kriminalitas di suatu negara. Kenapa? Karena kejujuran dibangun di sini. Bagaimana kemudian menghargai barang orang lain, itu juga kita bangun di pendidikan anak usia dini. Karena itulah kalau PAUD ini berhasil, anaknya akan sehat, anaknya akan cerdas, anak-anaknya akan bisa mengendalikan dirinya, akan bisa berkomunikasi dengan baik, nggak hoax, tidak membuat orang lain resah gelisah begitu, dan mereka akan memiliki higher order thinking skill. Jadi PAUD yang berhasil itu akan berdampak besar, beramal jariah luar biasa. Nah, saat ini kita akan mengajak orang tua kita untuk kemudian memahami tujuan ini. Nah, kalau begitu kita lihat ya, apa saja yang menjadi penting di dalam PAUD from home ini. Oke, sebentar ini ada gangguan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat PAUD from home-nya. Kok nggak mau ya? Bentar. Oke, ini sudah keluar. Oke, baik. Ini pertama adalah, saya pindahkan dulu sebentar teman-teman, ada gangguan sedikit di sini. Oke, pertama adalah pada saat menjalankan pendidikan anak usia dini harus memperhatikan bahwa semuanya harus bahagia. Orang itu kalau akan bahagia kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, hubungan emosionalnya terpenuhi. Kemudian kita juga sebentar ini. Oke. Kemudian anak belajar sesuai dengan tumbuh kembangnya. Lingkungannya optimal, komunikasi orang tuanya positif, anak-anak dikasih kemerdekaan. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, nah itu bikin anak-anak tidak bahagia. Paling sederhana, selama itu tidak membahayakan anak dan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan, sebenarnya go away aja, anak-anak itu boleh melakukan apa aja. Nah untuk itu, agar anak-anak bahagia, perhatikan dulu kebutuhan dasar anak. Pertama, tidak usah kemudian memfokuskan diri dengan proses pembelajaran dulu. Pastikan anaknya merasa disayang oleh orang tuanya. Berarti orang tuanya memeluk anaknya, mencium anaknya. Pastikan itu dulu, karena kalau itu sudah terjadi, maka proses pembelajaran berikutnya akan terjadi. Nah, kalau anak-anaknya kemudian sudah disayangi, cek anaknya sudah makan belum, sudah minum belum, udaranya bagaimana. Ternyata riset mengatakan anak minumnya kurang, proses udaranya juga menjadi tidak
teratasi dengan baik. Kebutuhan dasar juga itu adalah estetika. Jadi meskipun di rumah kita harus membuat semuanya menjadi indah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana PAUD itu kemudian memberikan kesempatan anak-anak mengaktualisasikan dirinya. Jadi apa yang dia lakukan, kita kasih apresiasi. Nah, ini kira-kira yang perlu kita perhatikan sehingga anaknya itu akan bahagia, disayangi, kemudian dikasih kesempatan, kemudian diberi kemerdekaan untuk memilih apa yang akan dia lakukan, kemudian dukungan emosional, bahasa tubuh kita. Jadi anak-anak itu ya, Ayanda dan Bunda nggak bicara aja. Wajahnya kemudian sedih, wajahnya kemudian susah, itu anak-anak kita susah loh. Jadi orang tua yang stres itu akan membuat anak-anaknya juga stres. Oleh karena itu bahasa tubuh kita, wajah kita, senyum kita, nah ini orang-orang dewasa harusnya dia bisa menyampingkan persoalannya dan dia tetap bahagia. Jadi dalam kesulitan apapun dia bahagia. Nah kemudian bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kalau kemudian anak-anak bahagia, maka akan terjadi nanti stimulasinya akan positif. Karena kalau dia tertekan, cemas, takut, sedih, maka yang terjadi itu akan keluar virus yang membuat anak-anak kita kemudian malah semakin otaknya tidak berkembang dengan baik. Jadi memastikan orang tua senyum, bahasa tubuhnya nyaman, memeluk anak, tidak memindahkan stres anak kepada stres ibu kepada anak. Ayanda, Bunda, kalau lagi marah sama pasangannya, jangan anaknya jadi pelampiasan. Kasihan anaknya tidak mengerti apa-apa, tapi yang terjadi apa? Dia kecemasan. Nah, ada lagi nih, kita niatnya baik, tetapi membuat kecemasan anak dengan apa? Apa yang menyebabkan hal itu? Misalkan memaksakan anak melakukan apa yang kita inginkan. Memaksa anak meminta menyelesaikan sesuatu yang menurut kita harusnya diselesaikan. Itu bikin anak-anak cemas. Nanti dia nggak akan mau mengerjakan lagi. Nah, itu sebabnya mengajarkan membaca itu kalau salah caranya anak-anak akan traumatis. Teman-teman, Bunda pernah mendapatkan cukup banyak ada anak kalau lihat sayur itu takutnya luar biasa. Itu pasti ada traumatis terjadi pada anak itu, di mana kemudian bahasanya yang kemudian salah. Nih, Bunda nih dalam rangka Ramadan mencoba mengangkat bagaimana Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Coba, Nabi Muhammad tuh sama orang dewasa aja ada pertanyaan. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Coba. Pertanyaannya ini aja udah bikin orang emosi gitu. Nanyanya sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, izinkan aku berzina. Coba. Sahabat tuh, Umar tuh kayaknya udah marahnya kayak apa. Udah pengen bilang gitu. Gak boleh gitu. Diam-diam kamu. Tapi Rasulullah tuh gimana coba? Sini kamu duduk ya. Duduk ya dekat saya. Gitu Bu. Gak dijawab dulu. Jadi ketika ada pertanyaan, anak-anak yang membuat kita tidak bahagia dengan pertanyaan itu, kita langsung jangan reaktif. Dipanggil dulu dekat kita. Sini nak, sini. Ayo duduk dekat Bunda. Tadi nanya apa ya? Gitu. Itu sama orang dewasa loh, Nabi begitu. Nah, terus setelah pemuda itu duduk dekat Nabi, Nabi menggunakan komunikasi higher order thinking skill. Mengajak pemuda ini melakukan cara berpikir tingkat tinggi, berempati, membandingkan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau ibumu dizina oleh orang lain, apa yang kamu rasakan? Si pemudanya langsung jawab, saya nggak mau, demi Allah, saya tidak akan merelakan ibu saya dizina oleh orang lain. Terus Rasulullah mengatakan, orang lain pun juga begitu, tidak suka kalau kamu melakukan zina kepada ibu, kepada perempuan. Oke, nanti bisa dilihat diskusi ini.
Apa sih yang kita ambil menarik di sini? Jangan reaktif terhadap anak. Kalau ada yang menyakitkan kita, membuat kita marah, kita nggak usah reaktif dulu. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita tenangkan diri kita, tidak usah dijawab dulu. Ada seorang ibu yang termasuk ibu teladan, 9 anaknya sukses semua, 4 profesor, padahal dia tidak bersekolah tinggi begitu. Dia bilang, kalau saya lagi marah banget sama anak, yang saya lakukan adalah tidak bicara. Karena kalau bicara nanti yang terjadi adalah yang bicara bukan ibunya, tapi yang bicara adalah setan. Terus apa yang dilakukan ibu ini? Dia langsung, sebentar ya nak, ibu mau uduk. Sampai tahu nggak? Semua anaknya tuh tahu loh. Kalau ibunya sudah bilang begitu, semua anaknya tahu. Ibu sudah marah banget. Setelah dia uduk, dia tenang, dia dapat ilham dari Allah. Bagaimana menjawabnya? Jadi komunikasi itu penting membahagiakan anak. Jangan sampai niat kita baik, yang terjadi adalah membahayakan. Kita belajar ya, bagaimana Rasulullah. Nah, kita juga perlu tahu perkembangan anak. Nih, ada anak penuh ketidakpercayaan. Dia membutuhkan kita. Kita perlakukan harusnya bagaimana. Ada anak malu-malu, ragu-ragu. Gimana kita kemudian menguatkan ini. Ada anak pengen inisiatif, tapi takut. Gitu. Terus kita sebagai orang tua bagaimana? Nah, ada anak lagi yang kemudian, dia sebenarnya ingin melakukan banyak hal. Tetapi begitu dia salah, kita kritik, dia nggak mau melakukan lagi. Begitu ya. Jadi teman-teman, memahami hal-hal cara berkomunikasi, memeluk anak setiap hari, mengusap kepalanya. Teman-teman ya, kalau anaknya mau tidur, datengin, pegang kepalanya. Ya Allah, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh ya nak. Terus langsung, kalau bisa dibacakan surat-surat pendek, kemudian diusapkan kepala, dibawa ke bawah sini, sampai ke ujung kaki, semuanya. Begitu. Oke, nah, tadi sekarang kita lihat bagaimana prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Nih, cukup banyak, nanti dipelajari. Bunda hanya mengambil beberapa saja yang penting. Di PAUD from home, itu adalah yang biasa katakan. Anak itu peneliti. Kalau Allah mengatakan, sebelum anak lahir ke dunia, sudah dikasih fitrah. Seluruh fitrah yang baik untuk anak bekalnya. Jadi anak itu sebenarnya sudah bisa memiliki potensi untuk belajar sendiri. Nah, kalau begitu, ketika kita menemukan ada orang tua nggak bisa nyanyi, misalkan bisu ya, atau memang dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa berdongeng, nggak bisa menjadi seperti ibu guru, tidak usah dipaksakan. Orang tua harus menjadi seperti kita. Cukup lakukan apa yang dia bisa dengan bahagia. Nih, Bu, siapkan lingkungan fisiknya aja yuk. Jadi nggak usah mendadak harus jadi guru gitu si orang tuanya. Oke, sekarang nih ya teman-teman, Bunda menyampaikan. Kalau kita menginginkan anak-anak kita bahagia di dalam pendidikan anak usia dini. 1, rumahnya atau kelas di sekolah kita aman. Karena kalau tidak aman, dia terluka. Itu bisa bikin dia nanti gak mau lagi melakukan hal itu. Nyaman. Nah, sehat. Ternyata itu ada risetnya. Tadi pagi Bunda baca. Udara yang negatif itu bisa membuat pembelajaran tidak baik. Jadi, lembaga PAUD yang berada dekat sampah harus cari cara supaya kemudian aroma. Karena aroma itu mempengaruhi juga. Berikutnya adalah pencahayaan. Nah, makanya disebutkan televisi, media pembelajaran digital yang berjam-jam digunakan anak itu tidak baik. Nanti kita dengarkan ya Pak Gogot dan Pak Saiful terkait hal ini. Nah, kemudian nih, Bunda ngambil di Reggio Emilia, Itali. Di semua kelasnya ada tanaman. Kemudian kacanya terbuka. Supaya apa? Alam itu seolah nyatu dengan anak-anak. Kenapa? Karena anak itu butuh estetika, keindahan. Teman-teman guru, teman-teman orang tua,
memang bagusnya kalau belajar sama anak nggak pakai daster yang butut, yang robek-robek itu ya. Kenapa? Emang enak kan Bu ya kalau pakai yang robek-robek itu. Tapi apa? Pakai yang membuat anaknya nyaman gitu loh. Nah, guru-guru juga begitu. Kenapa? Karena anak itu senang keindahan, membahagiakan. Warna itu mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Juga suhu. Jadi yang panas itu bisa membuat metabolisme kita meningkat dan anak nggak bisa belajar dengan baik. Oke. Nah, kalau lingkungan fisiknya sudah baik, sekarang kita siapkan lingkungan pembelajarannya. Bahwa lingkungan ini kita siapkan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Sesuai dengan tahap perkembangan. Tuh lihat di gambar, ada tangga. Kenapa? Karena anak memang membutuhkan perkembangan fisik motoriknya. Ada permainan individu, ada permainan kelompok. Jadi orang tua perlu bermain bersama anak sebagai sahabat anak. Karena anak membutuhkan bermain bersama orang lain. Memang pada usia bayi, bayi terutama memang dia belum membutuhkan bermain bersama orang tua, bersama teman. Tetapi setelah itu, dia akan membutuhkan sekali dukungan orang lain. Oke. Kemudian aksesibilitas. Jadi anak tahu kalau mau kekurangan. Misalkan kita mainnya dengan alat dapur. Anak-anak udah dikasih tahu, kamu boleh ngambil piring, ngambil sendok. Nah, teman-teman udah ngamankan. Ada pisau dipindahkan, ada pembersih yang berbahaya sudah dipindahkan. Sehingga anak kemudian memiliki kemerdekaan untuk memilih yang dia butuhkan. Nah, kalau di lembaga PAUD, Ayanda Bunda, kita siapkan pusat minat anak. Makanya kemudian ada yang kita sebut misalkan ada alam, kemudian ada yang lain lagi, sesuai dengan pusat minatnya. Nah, kalau di rumah, kita siapkan saja aktivitas sesuai dengan yang kita rencanakan hari itu. Nah, penting juga memperhatikan pola lalu lintasnya anak. Kalau ruangannya sempit, nah itu membuat anak tidak nyaman juga belajar. Jadi, bermain di halaman itu dianjurkan karena disukai anak-anak. Terus, jangan merasa tidak nyaman kalau ada anak ingin menyendiri. Kalau perlu disiapkan tempat menyendirinya. Kalau dia membutuhkan. Jadi anak tuh butuh tempat renungan juga. Jadi anaknya kalau memang anaknya sedang kecewa, kita tanya, kamu lagi kecewa ya? Anaknya diam. Kamu gak suka ya dengan yang terjadi hari ini? Anaknya ngangguk, iya. Nah itu namanya kecewa. Sedih ya, karena yang kamu inginkan gak dapat. Oke, sekarang gimana supaya kamu bahagia? Terus dia, kamu butuh sendiri ya? Jadi, di lembaga-lembaga PAUD yang Bunda datangi di Reggio Emilia, itu ada ruang-ruangan yang anak boleh bermain sendiri. Jadi, anak dari kecil sudah biasa melakukan refleksi. Oke, ini karena waktu terbatas, Bunda coba mempercepat. Nanti kita masuk lagi kalau ingin diskusi panjangnya, kenapa nggak bisa ya? Oke, sebentar ya, ada gangguan kelihatannya. Bunda stop share dulu. Oke, Bunda share kembali. Nah, ini dia tadi. Oke, terakhir ada slide terakhir. Ini kenapa ya? Coba. Halo, bisa terlihat? Oke, bisa. Nah, ini. Kemudian teman-teman, kalau tadi kita banyak ngambil pokok-pokok pemikiran dari luar, ini ada 5 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang teman-teman bisa perhatikan. Bahwa anak itu butuh bermain. Jadi kalau PAUD from home yang membahagiakan itu, gampang caranya. Semua harus bermain. Nah, bermain itu baru dikatakan bermain kalau anaknya nggak dipaksa oleh kita. Tetapi dia bebas untuk kemudian melakukan yang dia inginkan. Kita belajar dari anak. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan itu harusnya bertambah pada anak. Nah, kemudian orang tua juga harus paham, setiap anak tidak sama. Ki Hajar Dewantara mengatakan,
pendidik itu seperti petani menanam tanaman. Jadi kalau tanamannya jagung, jangan kasih bahan tempat menanamnya seperti menanamnya misalkan kangkung di air, berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan alat dan bahan main anak. Alat dan bahan main yang tepat bagi anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau kita menginginkan anak-anak motoriknya baik, maka kemudian kita siapkan alat permainannya. Dan karenanya itu, kita harus paham juga, anak-anak itu senangnya main apa ya? Risetnya berdasarkan pengalaman terhadap anak dan pengalaman terhadap kita juga sebagai orang tua. Coba ingat-ingat dulu kita senangnya apa? Kita senang main peran kan? Kita main ibu-ibuan, main dokter-dokteran. Nah, anak juga senang main itu. Terus kita dulu senang apa lagi? Kita main tanah liat, kita bentuk-bentuk tanah liatnya. Anak juga senang main yang pembangunan, yang bikin sesuatu. Kemudian apa lagi? Anak senang sensori motorik, jadi dia bergerak. Nah, ini kita fasilitasi. Nah, di dalam memfasilitasi ini kita sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai pada anak-anak. Nah, alat bahan main ini kita kembangkan untuk mencapai tujuan yang sudah Bunda sampaikan di atas tadi. Nah, misalkan gambar ini Bunda ambil di salah satu di internet, coba perhatikan. Begitu didesain ruang kelas pembelajarannya untuk berbagai konsep yang ingin dicapai pada anak-anak. Nah, orang tua bisa juga bikin seperti ini. Tetapi karena anaknya satu, muridnya satu, maka kegiatan lainnya tidak perlu sebanyak di lembaga PAUD. Tapi yang pasti, apa yang kita letakkan bersama anak, itu harus ada tujuannya yang ingin kita capai pada anak-anak. Nah, kalau anak sudah disiapkan alat mainnya, bahan mainnya, sesuai dengan prinsip tadi, maka dia akan main sendiri. Nah, ketika anak main sendiri, maka kuatkan merdeka belajar. Maka sistem proyek di mana anak milih main sendiri, tidak ada kata berhenti, artinya dia boleh memainkan itu sampai dia sendiri yang mengatakan berhenti. Terus nanti orang tua bilang, terus nanti gak makan, gak minum. Bukan begitu maksudnya Bunda. Bunda mengizinkan anak itu melanjutkan lagi besok hari. Aturan tetap harus ada, kesepakatan dengan anak. Kapan berhenti mainnya. Tetapi yang dimaksud dengan proyek di sini, kalau anak sudah memainkan, dia udah milih sendiri. Pasti dia bahagia karena pilihan. Dia boleh memainkan sendiri, pasti dia bahagia karena itu pilihannya. Kemudian dia juga bisa kemudian menambahnya. Nah, dengan demikian anak ini nanti akan bahagia. Bisakah kita melakukan ini? Insya Allah bisa. Dan kami melihatnya teman-teman se-Indonesia sudah melakukan PAUD from home. Karenanya lah kami apresiasi dengan satu kegiatan. Apresiasi PAUD from home. Jadi, semua yang sudah menjalankan PAUD from home, kirim dokumennya ke kami, maka kemudian akan diikutkan di dalam lomba apresiasi PAUD from home. Ada banyak hadiahnya. Lebih dari 40 pemenang yang akan kita berikan hadiah. Dan kemudian kita akan bukukan karena ini adalah sejarah baru tonggak pendidikan di Indonesia. PAUD from home di masa pandemi. Saya Bunda Neti, terima kasih. Kita ikuti yang berikutnya adalah Ayanda kita. Lugot menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tim Paudi. Terima kasih. Ya. Tim Paudi Jaya, Bunda.